Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad al-khaufu utawi wedi. As-sadiqu kang bener iku ya'malu agawe apa al-khauf as-sadiq fi mahwi syahwati ing dalam ngapus pira-pira syahwat an-nafsaniyati kang bangsa nafsu wal himam lan pira-pira himmah pira-pira keinginan ad-daniyati kang asor amalan nari kelawan kaya agawene geni fi ihraqil asyari ing dalam ngobong bakar pira-pira wit atau pohon. Qala dawuh sinten qala ngendika sinten Allah taala hale maulur sinten Allah. Fa asaba moko mekenani. Fa asaba moko mekenani. Fa asaba moko mekenani. Fa asaba moko mekenani ha ing zurriyah ing keturunan. Fa asaba moko mangkanani ha ing keturunan dzurriyyah ing keturunan apa iksarun angin iksar itu angin yang sifatnya itu apa itu berputar, itu namanya iksar. Apa iksarun angin kang muter-muter, angin yang berputar itu. Fihi kang iku tetep ing dalam iksar narun utawi geni. Fihi kang iku tetep ing dalam iksar narun utawi geni fahtaraqat moko bakar apa nar. Fahtaraqat moko bakar moko dadi kebakar. Iya dadi kayak sini. Berarti kalau fahtaraqat itu mau jadi kebakar berarti nak itu dia. Waraja'u utawi roja. As-sadiqu kang bener. As-sadiqu kang bener iku ya'malu agawe apa ar-raja as-sadiq. Ar-raja'u tadi apa? Utawi apa? Roja. Ar-raja'u utawi roja itu artinya ngarep-ngarep. Nah, harapan bahasa Indonesianya. Wa raja'u utawi ngarep-ngarep as-sadiqu kang bener. Kalau khauf itu wedi, takut. As-sadiqu kang bener iku ya'malu agawe apa ar-raja as-sadiq fi istikhrajin niyati ing dalam ngetokake. Fi istikhrajin niyati ing dalam nuprih ngetokake pira-pira niat. Ing dalam nuprih ngetokake pira-pira niat. Nuprih ngetokake pira-pira niat. At-thayyibati kang bener. At-thayyibati kang bagus. Astagfirullahaladzim. At-thayyibati kang bagus. At-thayyibati kang bagus wal a'mali lan pira-pira amal as-solihati kang bagus. Wal a'mali lan pira-pira amal as-solihati kang bagus. As-solihati kang bagus amalal ma'i kelawan kaya agawene banyu. Amalal ma'i kelawan kaya agawene banyu. Amalal ma'i kelawan kaya agawene banyu. Fil ardi ing dalam bumi. Alhamidati kang gosong. Gosong itu apa bahasanya orang Babean ya? Gesang.
Gosong itu kematangan. Angos ya, benar. Al-hamidati kang gosong. Jadi dia itu setelah terbakar itu namanya gosong. Al-khasyiati. Al-khasyiati iyo kang gosong. Qala dawuh sinten Allah Ta'ala. Wa tara lan ningali sapa sira. Qala ngendika sinten Allah Ta'ala wa tara lan ningali sapa sira. Wa tara lan ningali sapa sira al-ardo ing bumi. Hamidatan. Aslinya ini bisa jadi amin. Kalau ro'anya diikutkan saudaranya donna dia jadi khobar. Hamidatan ing wa tara lan ningali sapa sira al-ardo ing bumi. Iya. Atau dibuat maf'ul 1. Hamidatan dibuat maf'ul 2 saja. Hamidatan ing gosong. Atau bisa jadi hal kosong. Dibuat maf'ul sani aja. Al-ardu ing bumi hamidatan ing kosong. Faida moko ing dalam nalikane. Faida anzalna moko ing dalam nalikane nurunno sapa kita. Faida anzalna moko ing dalam nalikane nurunake sapa kita. Moko ing dalam nalikane nurunake sapa kita. Sapa kita ai asin bukan kita ya. Sapa kita yang dimaksud itu di sana Allah ya. Nah itu dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dalam nalikane nurunake sapa kita atau sapa ingsun Allah. Tuh. Sapa kita yakni Allah gitu. Sama tambah gitu. Atau sapa ingsun Allah. Alaiha ing atase arad. Alaiha ing atase arad. Alaiha ing atase arad almaa ing banyu. Almaa ing banyu. Almaa ing banyu ihtazzat moko goncang. Ihtazzat moko goncang opo arad. Ihtazzat moko goncang opo arad warabat lan munda. Warabat lan munda opo arat wa ambatat lan tukul. Wa ambatat lan tukul opo arat. Wa ambatat lan tukul opo arat. Min kulli saujin saking saben-saben bagian. Min kulli zaujin saking saben-saben bagian golongan. Min kulli zaujin saking saben-saben bagian golongan bahijin kang edi. Bahijin kang edi. Bahijin kang edi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khauf itu, jadi dalam tasawuf itu ada khauf, ada roja. Khauf itu rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya khauf. Orang yang benar-benar takut, rasa takut yang benar, yang sungguh-sungguh, itu ya'mal fi mahwi syahwat an-nafsiyah wal himam ad-daniyah amalan nar fi ihraqil asyjar. Rasa takut yang sungguh, yang benar, memang benar-benar dia sungguh-sungguh, itu dalam menghapus syahwat diri, keinginan-keinginan, rasa enak dalam diri, dan tekad-tekad atau cita-cita yang rendah, yang hina,
itu membakar seperti halnya pohon yang dibakar oleh api. Tuh. Artinya apa? Cepat menghilangkannya. Contohnya begini misalnya. Nah, contohnya adalah ketika beribadah. Nah, saya ingin beribadah supaya bisa mendapatkan pujian daripada orang, begitu. Nah, atau kemudian saya bersedekah tuh supaya terlihat orang dermawan misalnya. Nah, kalau benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niat-niat yang buruk itu tadi, bukan buruk ya, niat-niat yang kurang baik itu tadi, niat-niat yang rendah itu tadi, yang hanya sebatas terlihat oleh manusia, ini nanti akan hilang begitu. Karena takut, karena masa iya saya beramal hanya karena dipandang manusia. Masa iya saya beramal hanya supaya mendapat pujian dari manusia. Tuh. Jadi langsung hilang. Tuh, langsung terbakar. Karena rasa takut, rasa malu, kok bisa beribadah tapi justru tidak ikhlas kepada Allah. Beribadah tapi justru tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan begini, misalnya kita beramal. Tapi kemudian ingin terlihat oleh misalnya atau kita beramal tapi caper begitu. Nah, masanya sebatas caper begitu. Bukan ikhlas. Warroja as-sadiq ya'mal fi istikhrajin niyat at-thayyibah. Lah kemudian roja itu adalah berharap. Berharap ini artinya dia berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berharap dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi khauf itu takut misalnya dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala, dengan siksanya Allah, dengan sifat Allah yang maha adil, begitu. Karena ketika amal ibadah kita itu kok ternyata saat ditimbang itu bukan karena Allah dan Allah itu maha adil, ya maka nanti dikembalikan kepada kita. Begitu, dilemparkan amal itu tadi kepada kita. Nah, Allah tidak butuh kepada amal kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waroja as-sadiq, sedangkan roja itu tadi adalah harapan kita. Jadi setelah kita beramal, kita nanti beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap amal kita diterima. Tuh. Atas dasar apa? Atas dasar anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita itu jauh dari kata sempurna itu. Makanya ada roja, berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, dengan keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat berharap yang benar-benar ini tadi, yang sungguh ini tadi, ya'malu fi istikhrajin niyat at-thayyibah wal a'mal as-salihah amal al-ma' fil ardi al-hamida al-khasyah. Nah, harapan yang benar-benar ini tadi, yang sungguh ini tadi akan mengeluarkan niat-niat yang baik dan amal-amal yang solih, amal-amal yang bagus ini tadi seperti halnya air yang dicurahkan, yang disiramkan, diturunkan ke tanah yang sudah terbakar, tanah yang gosong, begitu. Nah, itu ya. Artinya begini, amal itu tadi, nah, karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu nanti akan terbakar, begitu. Artinya akan hangus. Maksudnya hangus itu apa? Tidak ternilai, begitu. Hangus itu dia tidak bernilai. Nah, karena amal kita itu jauh dari kesempurnaan, begitu. Amal kita itu serobejena, dan amal kita itu kan seadanya, begitu. Salat ya seadanya, kemudian puasa ya seadanya, semuanya seadanya, begitu. Seandainya disuguhkan, disajikan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pantas, begitu. Nah, maka seandainya Allah berlaku adil, maka ini kan tertolak. Nah, akhirnya kita takut bahwasannya amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya hangus, tak bernilai, begitu. Tapi ketika kemudian ada rasa roja itu. Ada rasa roja itu tadi. Nah, ada harapan bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu maha yang luas kasih sayangnya. Nah, maha luas rahmatnya. Sehingga akhirnya amal kita yang sudah tidak bernilai itu, nah, diberikan sebuah siraman harapan begitu. Siraman bahwa Allah itu pasti menerima. Allah itu maha dermawan begitu. Allah itu maha luas kasih sayangnya. Meskipun yang kita suguhkan gitu ya, kita hadapkan, kita haturkan itu tidak pantas, Allah Allah itu dengan keluasan rahmatnya akan menerima itu, dan dengan keluasan anugerahnya akan menerima persembahan kita itu. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi khauf itu, nah, dalam arti yang di sini akan menghilangkan niat-niat yang buruk dalam diri kita. Nah, karena amal kita itu tidak akan pantas ketika disuguhkan kepada yang maha kuasa, itu ya, justru dengan nilai yang remeh begitu kan. Itu kan tidak pantas itu. Nah, akhirnya kita takut untuk mempersembahkan amal kita tapi dengan nilai yang remeh. Nah, kemudian selanjutnya karena kita tahu amal kita remeh, kita akhirnya takut tidak diterima dan lain-lain. Tibalah atau disandingkanlah, dimunculkanlah rojak begitu. Sebuah harapan daripada harapan yang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Bahwa Allah dengan keluasan rahmatnya akan menumbuhkan gitu. Akan menerima, nah, akan menerima segala amal ibadah kita selama itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Tapi yaitu tadi qabulul amal itu, diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tidak tahu begitu. Makanya Allah menyimpan ridhonya di dalam seluruh ketaatannya itu. Tidak tahu mana taat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan-bosan tuh berbuat kebaikan. Jangan bosan-bosan untuk berada dalam ketaatan seperti itu. Wa taral ardu hamidatan. Engkau melihat sebuah bumi yang sudah tandus, sudah kering, sudah terbakar, hangus. Nah, kemudian kami sirami air di atasnya, akhirnya dia justru menjadi subur kembali, bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah-indah. Tuh. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad yang bagi prayoga. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad yang bagi prayoga. Apa antuqida? Apa antuqida? Apa antuqida yen to gawe, yen to begini. Ini bahasa Indonesianya itu menyalakan itu, atau apa itu, memberikan bahan bakar. Berarti yang bagi prayoga opo antuqida. Opo antuqida yento gawe bahan bakar gitu ya guys. Opo antuqida yento gawe bahan bakar. Sopo siro laka kedua siro, laka maring siro, tapi kedua juga bisa sih. Antukida yento gaya bahan bakar sopo siro laka maring siro, kedua siro gak apa-apa. Sirojan ing lampu, sirojan itu pelita, bahasa Indonesianya itu pelita. Sirojan ing lampu, yarhamukallah. Sirojan ing lampu minal ilmi, saking ilmu, an-nafi'i kang manfaat apa ilmu. Iya, pasan kedua sih. Tapi pas kedua lah kayak itu. Wal amal lan amal as-solihi kang bagus. Laka kedua siro, iya, lebih bagus pakai kedua itu. Iya, laka kedua siro. Tastadiu kang nupre, tastadiu kang nupre
nuprih terang sapa sira. Tastadhi'u kang nuprih terang sapa sira, kang nuprih terang sapa sira bihi kelawan sirat. Tastadhi'u kang nuprih terang sapa sira bihi kelawan siraj fi laili zulumatid dunya, fi laili zulumatid dunya ing dalam wengine piro-piro petenge dunya. Aslinya ya ini ing dalam wengine piro-piro petenge dunya. Ai fi zulumatid dunya kalail. Ing dalam wengine piro-piro petenge dunya. Tuh, ai fi dzulumatid dunya allati kalail itu. Petenge dunya kang kaya dene wengi. Hatta yatlu'a sehingga muncul. Hatta yatlu'a sehingga muncul alaika ing atase sira apa fajrul mauti. Apa fajrul mauti, fajare mati. Fajare mati. Fajare kematian gitu maksudnya. Au syamsus saati utawa srengenge ini dina kiamat. Au syamsus saati utawa srengenge dina kiamat. Utawa srengenge dina kiamat. Fa innaka moko setuhune sira iku in bakita lamun tetep sapa sira. Lamun tetep sapa sira fi lailiha ing dalem wengine. Fi lailiha ing dalem wengine dulumatid dunya. Atau lang iya gak apa-apa. Filailiha ing dalam wangine zulumatid dunya. Atau langsung haka dunya itu bisa. Filailiha ing dalam wangine zulumatid dunya atau ing dalam wangine dunya. Bila sirojin kelawan tanpa lampu. Bila sirojin kelawan tanpa lampu. Astagfirullahaladzim. Kelawan tanpa lampu tantadiru moko ngenteni sapa sira. Moko ngenteni sapa sira tulu ahadzal fajri ing muncule ikilah fajar kematian maksudnya. Au sutu'a hadhihi syamsi utawa terbite ikilah srengenge. Hakka bener alaika ing atase sira apa qaulullahi ta'ala ngendikane Allah ta'ala. Wa man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man fi hadhihi dunya ing dalam fi hadhihi ing dalam ikilah dunya iku a'ma wuto fahuwa moko utawi man fil akhirati ing dalam akhirat iku a'ma luweh wuto wa adallu lan luweh kesasar apane sabila dalane wa adallu lan luweh kesasar apane sabila dalane
Apa nih sabila dalane? Apa nih sabilan dalane? Al-Imam Al-Haddad dawuh, sebaiknya engkau punya lampu. Itu ya. Jadi kita hidup di dunia ini harus punya lampu, punya penerang, punya pelita, punya pedoman begitu. Nah, yang mana dibahan bakari oleh ilmu nafi'. Nah, oleh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu artinya ilmu yang justru semakin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin membuat kita semakin takut, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-ilmu an-nafi'. Kemudian wal amal as-solih. Bahan bakar yang kedua adalah amal soleh, amal baik, amal soleh. Nah, yang dengan lampu itu tadi kita mendapatkan penerangan, mendapatkan cahaya. Kita mencari cahaya dengan atau mendapatkan cahaya dengan lampu itu tadi. Nah, fi laili dzulumatid dunya, di gelapnya di gelapnya dunia begitu. Di kegelapan dunia. Di kegelapan dunia yang sangat gelap seperti halnya malam. Hatta yatlu'a 'alaika fajrul maut. Nah, sampai kapan kita harus seperti itu? Harus punya penerangan itu tadi supaya menerangi jalan kita di kegelapan dunia. Hatta yatlu'a 'alaika fajrul maut, sehingga kita mati. Au syamsus saati, atau sampai datang hari kiamat. Fa innaka in baqita, jika kalian, kata Imam Al-Haddad. Nah, berarti jika kamu atau kalian, berarti kita ini maksudnya. Jika kita tetap berada dalam kegelapan malam, bila sirojin, tanpa adanya lampu tadi, tanpa adanya penerang, tanpa adanya pelita, tantadiru tulu ahadzal fajr, maka kita hanya akan bisa menunggu terangnya sinar fajar kematian, atau atau matahari hari kiamat begitu. Kok bisa begitu? Maksudnya adalah begini. Kita itu di dunia itu kan banyak sekali, dunia itu kan isinya kan gurur begitu. Dunia itu kan isinya kan gurur. Gurur itu tipu daya, kebohongan, dusta. Semuanya itu isinya hanyalah ilusi. Itu dunia. Tidak ada yang benar-benar nyata. Itu dunia. Semuanya hanya ilusi. Nah, jadi dan itu semuanya itu gelap karena menipu. Nah, semuanya itu gelap, samar, bias. Tuh, semuanya itu tidak terlihat nyata begitu. Ada misalnya, ada orang terlihat baik tapi rupanya buruk. Ada orang buruk tapi ternyata dia baik. Begitu juga lelakon gitu, atau tindakan-tindakan kita. Ada yang terlihat baik tapi buruk. Ada yang terlihat buruk tapi rupanya niatnya baik begitu. Nah, selain itu juga dalam hal-hal urusan pekerjaan begitu. Ada pekerjaan yang rupanya dia tidak halal. Ada pekerjaan yang terlihat itu baik tapi nyatanya isinya syubhat. Nah, ada yang ternyata baik begitu dan lain-lain. Intinya dunia itu semuanya bias, semuanya semu, semuanya ilusi, samar. Yang bisa menerangi kita adalah lampu atau cahaya dari ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ketika kalau kita tidak punya ini, maka yang kita tunggu hanyalah kematian dan hari kiamat. Ketika sudah masuk mati, ketika kita sudah mati atau sudah hari kiamat, akhirnya kita semua menjadi jelas gitu. Akhirnya kita sadar bahwa banyak waktu di dunia yang kita sia-siakan misalnya. Banyak waktu di dunia yang tidak kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Banyak hal-hal yang tidak kita gunakan untuk beramal soleh begitu. Nah, itu maksudnya. Kita hanya akan menjadi sadar, hanya menjadi terbangun ketika sudah fajar gitu, ketika sudah mati atau sudah hari kiamat begitu.
Nah, makanya kita harus punya ilmu an-nafi. Tuh, yang untuk membangunkan kita itu, membangunkan kita, menyadarkan kita sebelum tiba datangnya ajal itu atau hari kiamat. Tuh. Tuh, tujuannya begitu. Tuh berarti kita di sini kita belajar mondok, sekolah, kuliah dan lain-lain. Nah, itu tujuannya ini supaya kita semakin sadar. Nah, tujuan belajar itu berarti ini supaya semakin sadar, semakin bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa semakin beramal soleh. Itu, beramal baik. Beramal baik ini artinya yang memberikan manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Itu. Khususnya itu tidak mencelakakan, tidak merugikan orang lain. Nah, itu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana fi hadi a'ma fa wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di dunia saja itu sudah buta. Barang siapa yang dia di dunia saja sudah buta, maka dia nanti di akhirat akan lebih buta. Wa adall, dan dia akan lebih tersesat jalannya. Begitu. Nah, satu lagi ya. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad. Nanti malam libur ya, besok libur lagi. Besok malam libur lagi. Nah. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad radhiyallahu an. Kafa cukup opo bin najati selamat. Kafa cukup opo bin najati. Kafa cukup opo bin najati selamat minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka itu apane masubatan. Apane masubatan? Ganjarane. Atau iya ganjaran. Ganjaran itu balasan. Pahala. Apane masubatan ganjarane? Apane masubatan ganjarane? Fa'ilul makna. Wa kafalan cukup opo bihirmanil jannati kela opo bihirmanil jannati kaaling-aling saking swarga. Opo bihirmanil jannati kaaling-aling saking swarga. Kaaling-alingi saking swarga. Apane ukubatan siksone? Apane ukubatan siksone? Apane ukubatan siksone? Nah, cukup bagi kita menjadi sebuah pahala ialah selamat dari neraka. Nah, artinya selamat dari neraka itu sudah cukup menjadi pahala buat kita, menjadi balasan bagi kita. Tak perlu minta pahala atau balasan yang aneh-aneh gitu. Bagi kita tidak masuk neraka saja itu sudah cukup. Wa kafa bihirmanil jannah apane uqubatan. Nah, wa kafa bihirmanil jannah uqubatan. Dan cukup pula bagi kita terhalangi dari surga itu sebagai siksa, begitu. Nah, wa kafa bihirmanil jannah uqubatan, dan cukup bagi kita terhalangi dari surga sebagai sebuah siksa, sebagai sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanda-tanda orang itu ya, termasuk salah satu tanda-tanda orang itu ini husnul khotimah atau sul khotimah itu ialah dimudahkan, begitu ya, dimudahkan dalam jalannya. Jadi misalnya kok kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, itu berarti insyaallah nanti akan selamat dari neraka, begitu. Begitu juga ketika kemudian naudzubillah Allah Subhanahu wa taala rupanya memberatkan kita dalam ketaatan, begitu.
atau kita susah, kita sendiri tidak bisa melawan nafsu kita sendiri berat dalam hal melaksanakan ketaatan, begitu, dalam melaksanakan kebaikan. Nah, itu naudzubillah, itu bisa jadi menjadi tanda-tanda nanti kita akan terhalangi dari surga, begitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya apa? Makanya setiap daunnya Al-Imam Al-Haddad dalam kitab yang lain, Adab Sulukil Murid misalnya, itu ketika dalam hati kok ada motivasi, ada dorongan, ada sebuah keinginan untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, langsung diijabah, langsung dilakukan, langsung dijawab. Jangan ditunda-tunda. Begitu, langsung kerjakan. Begitu. Ketika ada keinginan untuk sholat tepat waktu, sholat berjamaah, langsung lakukan, gak usah ditunda-tunda. Ada keinginan untuk membantu orang bersedekah, langsung lakukan, begitu. Jangan ditunda-tunda. Khususnya apalagi ketika ada keinginan untuk bertaubat. Tuh, taubat itu tak harus menunggu melakukan dosa besar, begitu. Tak harus. Karena kita saja itu kadang melakukan dosa kecil dan kita itu lupa dengan dosa itu. Makanya harus senantiasa beristighfar, begitu. Oke. Dosa itu menghalangi, dosa itu dampaknya banyak sekali. Yang paling nyata itu adalah terhalangi dari rezeki. Jadi rezeki yang macet, rezeki yang susah, yang seret. Itu merupakan salah satu dampak dari dosa yang dilakukan. Makanya dengan beristighfar, dosa ditaubati, insyaallah nanti lancar lagi rezeki itu. Belum lagi nanti sampai naudzubillah itu ya, su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu juga salah satunya karena dosa. Begitu. Makanya kita itu disuruh bertaubat sebelum malam yugorgir, kan itu kan. Nah, tubuh qabla antamutu, itu kan. Kita harus bertaubat sebelum kita mati dan sebelum malam yugorgir, sebelum nyawa itu ada di tenggorokan itu. Sebelum malaikat maut menjemput, begitu. Oke. Diperbanyak bertaubat. Wa qala al-alam bi asrihi mutalashi wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Oke. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina bi rahmatika. Gak ada pertanyaan? Sobong. Wes. Matikan dulu.